terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, pemilihan Wali Kota Makassar sudah semakin dekat. Para calon Wali Kota Makassar kini sedang menjalin komunikasi politik untuk memuluskan jalan menjadi peserta di Pilkada Makassar. Otak-atik pasangan dan partai pengusung juga masih berlangsung. Lantas siapa yang paling memikat bagi warga Kota Makassar? Kita bahas topik ini bersama dengan narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV, Profesor Firdaus Muhammad, selaku pengamat komunikasi politik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Oke, tadi sudah saya singgung sedikit, Prof. Oke. Semakin dekat dalam proses pendaftaran nanti di KPU ini, rasanya komunikasi politiknya semakin intens. Oh iya, betul. Nah, dari 3 lembaga survei, saya bisa sebutkan yaitu Parameter Publik Indonesia, Carta Politika Indonesia, dan Skrip Survei Indonesia yang telah merilis hasil survei terbaru mereka terkait dengan Pilkada Makassar. Hasilnya bahwa nama dari Munafri Arifudin ini mendapatkan elektabilitas tertinggi. Ya, tanggapannya dulu, Prof, terkait hal ini. Ya, terima kasih. Kita merujuk dari hasil survei ini, itu Munafri Arifudin 46,6%, sementara Indira di 30,7%, lalu kemudian Pak Andi Seto di 10,7% dan seterusnya. Ya. Jadi ini mengarah pada 3 poros. Jadi dari hasil survei ini menggambarkan kecenderungan pilihan masyarakat per hari ini. Nah, per hari ini. Jadi ini bisa menjadi referensi dari elit politik untuk berkoalisi. Nah, menariknya Makassar adalah begitu banyak calon yang mengajukan diri. Yeah. Kita lihat sebaran di jalan, di media yang berkembang juga begitu banyak figur kandidat. Karena memang Makassar ini selalu menarik ya. Tensi politik Makassar menarik dan begitu banyak tokoh, bahkan ada tokoh yang sudah dari Senayan, ya 2 periode, kemudian bercita-cita juga ikut berkontestasi di Makassar. Tetapi dari pergerakan para kandidat ini, yang paling menentukan sesungguhnya itu adalah di partai. Maka komunikasi politik yang intens dibangun sekarang ini itu adalah bagaimana partai politik ini melakukan lobby-lobby politik untuk mengusung. Dan menariknya lagi, Makassar itu adalah karena partai ini tidak ada yang bisa mengusung sendiri. Betul. Nah, beda kalau provinsi. Kalau provinsi membutuhkan 17 kursi dan Nasdem itu 17 kursi. Bisa mengusung sendiri kalau kita hitungan dari kursi. Lalu kemudian kalau Makassar itu dari 50 kursi ya, semua persyaratan untuk maju calon wali kota di Makassar itu persyaratannya 10 kursi. Minimal 10 kursi ya, Pak, ya? Sementara Nasdem yang meraih suara tertinggi di Kota Makassar itu hanya bisa mendapatkan 8 kursi. Artinya harus koalisi. Oke. Nah, Golkar, capaian suara Golkar itu 6 kursi, PKS 6 kursi, Gerindra 6 kursi. Tidak ada yang mencukupi, tidak ada syarat minimal 10 kursi tadi. Nah, kalau misalnya Golkar, nah itu berpasangan dengan partai mana. Nah, Golkar yang sudah mendapatkan 6 kursi, ini yang berkembang itu akan berkoalisi dengan partai-partai lain, yang kemudian kalau misalnya, ini kan kalau API ini, Pak Munafri, itu kecenderungannya Golkar. Lalu kemudian Ibu Indira itu ada PKB, ada P3, kemudian PDIP, misalnya. Itu kecenderungannya ke sana. Itu sudah lebih. Jadi PKB, PDIP saja itu sudah cukup 10 kursi, sudah bisa mengusung. Nah, kalau ditambah dengan P3, itu juga sudah 15 kursi. Jadi ini yang harus menjadi kalkulasi awal. Perolehan kursi partai, lalu kemudian nanti koalisi partai ini dengan partai itu. Nah, jadi tidak ada jalan lain kecuali koalisi.
Nah, koalisi dengan siapa? Nah, inilah yang diatur sekarang. Lobi-lobi politik yang kadangkala kita sudah lihat ada simulasi. Misalnya Pak Munafri Arifuddin itu simulasinya dengan Ibu Alia. Sudah punya tagline mulia gitu misalnya. Tetapi itu belum deklarasi. Iya. Dan bisa saja masih bergeser. Apa saja sih biasa dibahas di lobi-lobi politik, Prof? Apa yang bikin seksi di dalam pembahasan lobi-lobi ini, Prof? Tentu banyak hal. Ya tentu misalnya Golkar mencari teman. Nah, Nasdem cari teman gitu. Karena harus berkoalisi tadi. Tentu biasa deal-deal politik itu kaitannya juga kadang dengan kontestasi politik yang lain. Misal, karena ini kan ditentukan semua oleh pusat. Jadi rekomendasi didapatkan di Jakarta. Ya. Maka kemudian nanti ada deal-deal politik. Misalnya kalau di gubernur paket dengan ini, lalu kemudian di Makassar paket dengan itu. Nah, ini bagian dari pembicaraan politik. Contoh, Pak Dhani dan Pak Azhar itu mencoba membangun koalisi PDIP, P3, PKB. Nah, itu koalisi untuk Pilgub. Lalu kemudian koalisi ini juga ditarik ke Makassar. Jadi PDIP, kemudian PKB, P3, itu kalau koalisi itu mengusung Ibu Indira, istrinya Pak Dhani, lalu kemudian tokoh P3, anak dari Pak Amir Uskara. Jadi kalau di kota Makassar itu didorong dari P3. Jadi kontestasi provinsi ini juga sangat berpengaruh ya, Pak, ya, untuk kota Makassar. Ya contoh saja misalnya kayak DKI Jakarta itu ada hubungannya dengan Sumatera Utara gitu kan. Nah, partai misalnya PKS dukung menantu Jokowi, lalu kemudian bagaimana di Jakarta. Nah, dia mau koalisi dengan siapa, lalu kemudian ada Kim. Nah, ini biasa turun ke daerah. Jadi kontestasi di pusat, di provinsi, sampai di pilkada Pilwali dan pilkada kabupaten kota ini sangat diwarnai dari deal-deal politik para elit politik. Nah, jadi tidak tunggal. Makassar hanya menghitung kursi yang ada, itu ada deal-deal politik untuk karena kemenangan. Harus berkoalisi seperti itu ya, Pak, ya. Jadi kadang-kadang koalisinya di provinsi beda koalisi di kota, beda koalisi di kabupaten yang lain. Tetapi sebenarnya biasanya itu ada deal-deal politik yang terbangun. Oke, gitu. Kembali ke pertanyaan tadi yang pertama, Prof. Bahwa ternyata Munafri Arifuddin ini unggul elektabilitasnya. Ini bisa dikatakan paling tinggi di antara beberapa calon lain. Tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa, Prof? Itu sangat beralasan, karena Munafri sudah punya modalitas politik. Pertama, beliau pernah maju di melawan kota kosong, meskipun kalah, tetapi perolehan suaranya tidak selisih jauh. Ya, itu. Lalu kemudian Pak Munafri Arifuddin justru menjadi ketua partai Golkar. Jadi itu lebih kuat posisinya. Dan Pak Munafri Arifuddin, Pak Api, itu sebagai ketua partai, mantan calon wali kota, kemudian ketua partai, kemudian masuk menjadi anggota legislatif dan terpilih. Jadi Pak Api itu sebenarnya sudah punya kursi untuk calon sebagai anggota legislatif Kota Makassar. Tetapi kemudian beliau membidik kota, dan itu beralasan karena beliau justru setelah maju di pemilihan legislatif dan terpilih, itu menjadi modalitas politik bahwa beliau sangat memungkinkan untuk maju di Pilwali Makassar karena ternyata masih merawat basis-basis suaranya. Dan lebih dari itu, kalau kita perhatikan di media sosial, Pak Api juga banyak bersosialisasi. Saya kira Pak Api itu setiap hari sosialisasi. Kita lihat di media sosial, di beberapa grup WhatsApp itu sering kita menjumpai turun di tengah-tengah masyarakat, videonya tersebar dengan tagline Watunami itu. Nah, ini kalau saya melihat bahwa memang Pak Api sangat wajar ketika surveinya lebih unggul dibanding karena yang tadi lain. Dikatakan sama Prof bahwa masih merawat suara-suaranya seperti itu ya. Ya konsisten, mulai dari mencalon ke wali kota, kemudian ketua partai, kemudian calon anggota DPRD Makassar, lalu kemudian menjadi calon. Jadi sebenarnya itu ritme pergerakan politiknya konsisten, dan itulah yang menjadikan beliau surveinya tinggi. Bahkan
tentu saja sebenarnya bisa diharapkan lebih. Diharapkan lebih karena konsisten merawat Artinya suara. kalau melihat pergerakannya di atas 50% pun memungkinkan. Tetapi kan kita lihat juga siapa pembandingnya. Ya, menjadi saingannya itu adalah Ibu Indira. Nah, ini Ibu Indira menjadi ya, satu sosok juga yang Ya. patut diperbincangkan, merupakan seorang istri dari Wali Kota Makassar periode saat ini. Namun kita jeda sejenak, Oke, Prof. Saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Prof. Firdaus Muhammad selaku pengamat komunikasi politik. Nah tadi Pak dikatakan bahwa jika misalnya memang elektabilitas dari Munafri Arifudin ini memang tinggi, tapi kita harus lihat pembandingnya Ya, itu. atau siapa kemudian calon Ya. kuat lainnya yang akan maju dalam kontestasi Kota Makassar ini. Salah satunya yang namanya juga naik belakangan ini adalah Indira Yusuf Ismail. Tanggapannya Prof? Ya, Indira menjadi fenomenal karena jauh hari sebelumnya kita tidak melihat pergerakan masif dari Ibu Indira. Ya. Tetapi Ibu Indira merupakan representasi keberlanjutan dari Pak Dhani Pomanto. Jadi kalau orang menganggap bahwa Pak Dhani Pomanto punya keberhasilan memimpin Makassar, lalu kemudian Pak Dhani Pomanto punya jejaring di pemerintahan, jejaring politik sampai RT RW gitu. Nah, ini sayang kalau Pak Dhani meninggalkan begitu saja. Maka kemudian beliau menyiapkan penerus. Ya sebenarnya bisa saja kepada keluarga yang lain, menantunya misalnya, atau teman-teman yang berjejaring dengan beliau selama ini. Tetapi Pak Dhani tetap memilih istrinya. yang Apakah didorong. menjadi keluarga, menjadi istri ini bisa menjadi representasi atau ikon yang cukup kuat untuk kemudian menjadi penerus dari Dhani Pomanto? Ya harapannya seperti itu, tetapi ini kan perlu pembuktian Ya. bahwa bagaimana penerimaan masyarakat terhadap sosok dari Ibu Indira. Ya. Nah, tetapi Ibu Indira harus dilihat dari banyak dimensi. Pertama, sebagai representasi Pak Dhani Pomanto. Nah, Pak Dhani Pomanto juga karena mau maju di Pilgub, tentu juga masif sosialisasi. Iya. Nah, ini bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi Ibu Indira dengan majunya Pak Dhani. Tetapi bisa juga bisa jadi bumerang ketika orang mengatakan suami istri misalnya. Bisa saja masyarakat kita di kalangan masyarakat bahwa suaminya maju 01 di Pilgub, lalu kemudian istrinya 01 di kota. Meskipun tentu hal yang wajar saja sih, tetapi bisa saja juga ada masyarakat menilai
di tengah kemudian panasnya isu dinasti politik, apakah ini menguntungkan atau jadi bumerang menurut Anda? Itu Prof? dia. Jadi dinasti politik itu juga kita tidak bisa mengatakan menguntungkan atau merugikan. Sangat tergantung sih sebenarnya pada figur dan cara memainkan komunikasi politik, yaitu. Jadi kadang-kadang juga orang salah ya, kalau bahasa warung kopinya itu salah picah. Jadi salah hitung. Dikiranya kalau maju dengan ini bisa juga dengan ini beriringan, misalnya Ibu Indira diharapkan bisa dapat semacam ekor jas dari Pak Dhani gitu, atau bisa saja itu tidak menguntungkan. Nah ini sangat tergantung pada kecenderungan-kecenderungan masyarakat, dan masyarakat kita juga kita tidak bisa mematok bahwa pada pemilihan legislatif yang kemarin isu ini sangat cocok, itu belum tentu bisa digunakan untuk Pilwali Makassar. Jadi masyarakat kita itu sangat dinamis. Tapi nilai lain dari Ibu Indira itu adalah karena figur perempuan. Kita sudah dicoba dari melihat pergerakan politik Ibu Fatma, istri dari Pak Rusdi Massa. Ini ternyata Bu Fatma itu memiliki bargaining politik yang cukup bagus. Wakil wali kota pertama perempuan. Nah sepertinya ini juga bisa menjadi keberlanjutan dari Ibu Indira, spiritnya bahwa ketika sudah ada wali kota perempuan pertama, wakil wali kota perempuan pertama, kenapa tidak masyarakat memilih wali kota perempuan pertama di Makassar. Nah tadi menarik sekali yang dikatakan sama Pak Firdaus bahwa untuk kalau dikatakan dinasti politik ini tidak ditahu ya apakah menguntungkan atau jadi bumerang, ini tergantung figurnya. Nah kalau kita melihat Ibu Indira ini sebagai sosok figur, public figure, seberapa kuat sosok Ibu Indira ini, mengingat bahwa selama ini kalau kita lihat bersama dengan Bapak Dhani Pomanto selalu mensupport dari belakang. Nah ini yang harus kalau saya ya melihat bahwa Ibu Indira ini mestinya sudah mulai menarik jarak dari bayang-bayangnya Pak Dhani. Artinya Ibu Indira itu jangan hanya dikampanyekan oleh Pak Dhani, bahwa Ibu Indira ini adalah istri Pak Dhani Pomanto. Tetapi Ibu Indira ini sudah menjadi personality ya, yang sudah bisa menunjukkan kemampuan menunjukkan ketokohannya dari fashionnya, gesturnya, retorikanya, jejaring-jejaring politiknya. Dia sudah bisa mandiri gitu, tanpa harus membawa bayang-bayang Pak Dhani Pomanto. Karena Pak Dhani juga sudah punya agenda politik tersendiri misalkan. Jadi Ibu Indira ini sudah harus ibaratnya keluar dari ketokohan Pak Dhani. Dalam arti jangan semata-mata mengandalkan ketokohan Pak Dhani Pomanto. Meskipun demikian ya juga tidak bisa melepaskan sepenuhnya karena masih mengharapkan jejaring-jejaring politik yang dibangun oleh Pak Dhani Pomanto. Karena tadi yang dikatakan Prof bahwa ingin menjadi representatif kelanjutan seperti itu ya, jadi tidak boleh juga melepaskan tetapi seluruhnya. Jangan terlalu dominan, ya terlalu dominan di bawah bayang-bayang Pak Dhani. Jadi dipilih hanya karena isi Pak Dhani. Seperti itu, Prof. Tapi dia sudah harus menunjukkan kompetensinya. Dalam kompetisi ini dia harus menunjukkan kompetensinya sebagai figur yang siap berkompetisi. Figur yang siap berkompetisi. Kita tadi sudah membahas Munafri Arifudin dan juga Ibu Indira. Selanjutnya yang juga namanya ini bisa menjadi salah satu yang diperhitungkan seperti itu dalam kontestasi kali ini adalah mantan Bupati Sinjai, yaitu Andi Seto. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ini fenomenal karena figurnya tidak banyak dikenal di Makassar. Kalau Indira ya orang kenal, apalagi Pak Api gitu. Tetapi Pak Seto ini orang bertanya siapa gitu. Nah, Pak Seto ini adalah putra dari Pak Rodanto Asapah, ketua Gerindra, mantan ketua Gerindra Sulawesi Selatan, dan pernah maju sebagai calon gubernur. Nah, Pak Seto ini adalah bupati, pernah menjabat bupati di Sinjai. Nah, lalu Gerindra sepertinya mengusung beliau, sehingga panggilan dari partai yang kemudian sudah masif sosialisasi. Jadi bahkan dia lebih awal sosialisasi misalnya dibanding Ibu Indira, sepertinya Pak Seto duluan gitu. Nah, jadi artinya Pak Seto ini mulai dikenal oleh masyarakat dan terbukti dari survei meskipun masih 10%, selisih 20% dari Ibu Indira, tetapi ini sudah menjadi modalitas politik. Nah, jadi Pak Seto ini justru fenomenal karena ya masih kategori figur muda yang sudah punya pengalaman di pemerintahan.
Apakah sosialisasinya terlambat karena mengingat tadi Prof sendiri mengatakan bahwa masih banyak warga Kota Makassar yang tidak familiar sama Andi Seto? Ya, sebenarnya dia sudah mengimbangi dengan masifnya sosialisasi. Ya, tetapi memang belum sulit mengimbangi Pak Api karena Pak Api itu mobile dari calon wali kota, lalu kemudian ketua partai, kemudian maju lagi pileg, lalu kemudian sekarang maju. Sepertinya Pak Api itu bergerak terus. Yeah. Nah, tetapi kemudian muncul figur Seto. Belakangan baru muncul Ibu Indira, kalau tidak salah ya. Nah, dan saya kira dari sejumlah figur yang mencoba mensosialisasikan diri di Pilwali Makassar ini, Seto ini mendapat poin yang cukup bagus dibandingkan yang lain. Nah, hanya nanti hal yang menarik lagi adalah ketika kita sudah bicara soal paket pasangan. Nah, ini pasangan bisa menguntungkan, bisa menjadikan pergerakan politik kandidat itu stagnan. Tetapi memang sekarang yang paling dibutuhkan dan menentukan itu adalah rekomendasi partai. Nah, keuntungan Seto adalah partainya adalah partai pemerintah yang orang tahu bahwa Gerindra berhasil menggolkan Pak Prabowo sebagai sebagai presiden dan tentu sebagai partai penguasa. Ini kecipratan keuntungan politik dari Seto. Jadi Baik. Seto itu modalitas politiknya selain ketokohannya sebagai tokoh muda dan masih bergerak ditandai dengan hasil survei ini juga karena keuntungan dari partai. Jadi Baik. Partai Gerindra ini sangat menguntungkan posisi Seto dari jejaring politik. Menarik tadi yang dikatakan oleh Prof Firdaus juga bahwa paket ini menjadi salah satu penentu. Kita akan membahas mengenai paket siapa yang akan menjadi calon wakil wali kota di kontestasi Pilkada Kota Makassar. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Prof Firdaus Muhammad, pengamat komunikasi politik. Tadi kita membahas mengenai paket, Prof ya. Kalau dikatakan bahwa sudah ada isu-isu paketan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Misalnya kemudian Munafri Arifudin bersama dengan Alia Mustika Ilham, ada Indira dan juga Ilham, ada Andi Seto dan juga Reski Mulfiati Lutfi. Kalau Anda melihat paketan ini, kita mungkin bisa bahas satu persatu dulu, Prof. Mulai dari Munafri Arifudin yang dikabarkan akan mengambil Alia Mustika Ilham. Ini paketan antara Golkar dan Demokrat. Pandangan Anda? Ya, sekarang paket itu dibangun justru dari logika perolehan kursi. Ya, jadi begitu banyak calon sebenarnya yang maju versi sosialisasi di sejumlah jalanan strategis di tempat strategis di Makassar, tetapi ini mengerucut pada 3 pasang, 3 poros. Nah, sekarang kita hitung kursinya.
kalau API itu 6 kursi Golkar, Ya, dari Golkar. tambah dari Demokrat 3 kursi, baru 9. Makanya dibutuhkan 1 kursi. Misalnya yang 1 kursi itu Perindo. Kalau dapat Perindo misalnya, ya, atau PKS atau partai yang lain. Jadi ini sebenarnya API sudah sangat masif sosialisasi. Lalu kemudian pasangan dengan Ibu Alia dari Demokrat yang di kota Makassar itu hanya mendapatkan 3 kursi, berarti baru 9. Nah, ini masih resisten. Nah, jadi Pak Api itu punya tugas besar adalah dengan survei yang tinggi ini harus mengantongi minimal 1 kursi lagi. Kalau 1 kursi itu dengan Perindo atau Hanura 2 kursi, nah, itu yang memungkinkan karena kursi lain itu sudah punya kandidat. Jadi misalnya Pak Api dengan Ibu Mulia harus mencari 1 kursi lagi. Nah, misalnya kursi Perindo, Hanura, kemudian PAN, kemudian PKS mungkin. Nah, itu yang memungkinkan. Lalu kemudian pasangan kedua adalah Ibu Indira dengan Pak Ilham Fauzi itu kan justru dapat 15 kursi. Kalau solid, yaitu PDIP 5, kemudian P3 5, PKB 5. Nah, 15 kursi, itu lebih safety. Jadi sebenarnya ini pasangan ini lebih safety dibanding yang pertama, tetapi keunggulannya Pak Api adalah surveinya tinggi dari segi ketokohan, tambah lagi ketokohan Bu Alia. Tetapi ini secara administratif dulu kita itu harus mendapatkan jumlah kursi yang Berapa besar ancaman yang dimiliki oleh Munafri Arifuddin karena jumlah kursinya baru 9, Prof? Apakah kemudian partai-partai lain besar melirik karena elektabilitasnya tinggi atau seperti apa? Itulah menjadi modalitas politiknya Pak Munafri karena memiliki hasil survei yang unggul telak dibanding dengan yang lain. Tetapi resisten dari jumlah kursi. Karenanya ini jualannya dari segi ketokohannya Munafri, lalu kemudian Ibu Alia. Ingat Ibu Alia adalah jejaring politiknya Pak Ilham Arif Sirajuddin. Nah, maka kalau dari kekuatan politiknya Pak Ilham yang pernah di Demokrat, lalu kemudian Pak Ilham sekarang di Golkar, sekarang ini bagaimana Golkar itu bisa meyakinkan Demokrat untuk mencari tambahan kursi, minimal 1, dan itu masih ada peluang. Nah, lalu kalau misalnya yang menarik juga dari Seto, kalau Seto misalnya pasangan dengan Rizky, itu sebenarnya lebih safety lagi karena Nasdem itu 8, lalu kemudian Gerindra itu 6. Ya. Jadi itu dari 2 partai ini saja kursinya sudah safety. Nah, jadi dari 3 paket ini dari segi administratif yang paling terancam adalah Munafri Arifuddin dan Alia. Karena kurang satu partai. Tetapi besar peluang bisa dapat PKS, bisa dapat PAN, bisa dapat Perindo, bisa dari Hanura. Dan cukup 1 kursi saja. Yang 1 kursi itu Perindo, ke Hanura 2 kursi. Nah, ini secara administratif mendapatkan 10 kursi minimal untuk melenggang maju sebagai calon mendaftar di KPU. Ini juga bukan hal yang gampang. Karena itu tadi menariknya. Pak Api itu cukup telak dari perolehan survei hari ini. Potensi keterpilihannya lebih tinggi per hari ini berdasarkan 3 lembaga survei. Tetapi problemnya adalah di tambahan kursi. Nah, yang mengkhawatirkan kalau misalnya Golkar kehilangan momentum, misalnya dari Demokrat belum solid misalnya mengusung Ibu Alia, kan bisa saja ketua partainya bermanuver misalnya gitu. Jadi semakin tidak safety. Nah, makanya memang resikonya ketika sudah menentukan pasangan adalah itu. Karena 2 orang ini harus ditugaskan untuk menambah tambahan kursi. Setidaknya Ibu Alia minimal mengamankan kursi Demokrat 3 itu. Nah, dan diharapkan bisa menambah 1 kursi lagi karena sebab kalau tidak memungkinkan untuk maju. Oke, nah, itu ini yang membuat dari dinamis. Segi administratif. Tapi segi ketokohan sudah sangat marketable. Lalu kemudian kalau pasangan 2 safety lebih banyak kursinya 15. Kalau pasangan 3 Seto dengan Nasdem juga cukup safety. Nah, tetapi itu tadi pertama kursi,
kedua ketokohan, yang ketiganya baru nanti pada program. Bagaimana anggaplah barang yang bagus ini dijual ke masyarakat dan laku gitu, dipilih. Gitu. Oke, terakhir Prof, bagaimana kemudian Anda melihat sosok seperti apa yang paling cocok dan juga yang paling diharapkan dari warga Kota Makassar, Prof? Kalau berdasarkan yang lalu, ada kecenderungan pada pasangan yang saling melengkapi. Contohnya? Misalnya Pak Dhani dengan Ibu Fatmah, laki-laki perempuan. Dan ini kecenderungannya Pak Api dengan Ibu Alia. Lalu kemudian Ibu Indira dengan Ilham. Lalu kemudian Seto dengan Rizky. Jadi sepertinya kalau kontestasi itu memiliki kesamaan. Nah, sekarang bagaimana ketokohan dari tiga figur ini sudah dikenal oleh masyarakat, lalu kemudian nanti disurvei kalau pasangan, dan yang menarik adalah bagaimana nanti mereka menjual program. Karena Makassar ini kan banyak persoalan, misalnya banjir, macet, dan hal-hal lain yang menjadi kerisauan masyarakat yang membutuhkan penanganan dari pemerintah. Kan hal-hal kecil misalnya persoalan air, lalu kemudian persoalan sampah, itu kalau tidak tertangani dengan baik, ini menjatuhkan juga pemerintah. Nah, sekarang siapa figur yang bisa menjual isu-isu yang menjadikan masyarakat itu menerima program ini secara logis. Nah, jadi misalnya pelayanan. Nah, selama ini apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah seharusnya itu dipertahankan. Mungkin bisa dimodif dengan nama lain, tetapi kalau dulu Pak Dhani di awal-awal itu kan banyak menjanjikan soal kartu misalnya, periode pertamanya. Nah, DP Care, apalah masih ingat-ingat dulu. Lalu kemudian sekarang tentu karena banyak inovasi-inovasi dari Pak Dhani, ini mestinya dilanjutkan. Nah, apakah yang melanjutkan itu Ibu Andira mampu melanjutkan dari Pak Dhani, atau justru ada inovasi-inovasi dari Pak Api, atau justru pergerakan politik dari dua tokoh muda, yaitu Pak Seto dan Ibu Rizky ini justru bisa menjadi figur yang ketika tampil yang figur baru bisa saja punya nilai jual kalau mampu menjual program yang marketable. Jadi tidak semata-mata karena ketokohannya, tapi karena dia figur baru dan berani membuat terobosan-terobosan yang menjanjikan masyarakat dan logis, itu bisa saja menjadi pilihan. Jadi kemudian program-program yang akan dijual oleh para paket calon wali kota dan calon wakil wali kota ini juga menjadi salah satu elemen penting yang akan menarik perhatian masyarakat dalam kontestasi Pilkada Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi Prof. Luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.